Oke, langsung saja Bapak Ibu supaya kita punya waktu lebih banyak untuk bahas firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian 39. Kejadian 39 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kejadian 39 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-20. Mari kita lihat ayat-ayat ini, judulnya Yusuf di rumah Potifar. Itu judul dari perikop di ayat ini. Kejadian 39 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Katakan sama-sama, selalu berhasil. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Bapak Ibu, kita stop sebentar, nanti kita lanjut ayat yang ketiga dan seterusnya. Yusuf adalah salah seorang anak dari Yakub. Yusuf adalah anak manja, anak yang dispesialkan, yang dikenal dengan jubah maha indah yang dibuat oleh papanya untuk dia. Dia adalah anak yang spesial. Tapi hari itu Yusuf tidak di rumah. Dia ada di rumah orang lain. Dia ada di rumah Potifar, bukan sebagai anak kesayangan, tapi sebagai budak. Kita tahu ceritanya bagaimana kakak-kakaknya membenci pada Yusuf karena iri hati, lalu dia dibuang ke sumur gitu ya. Terus diangkat lagi. Diangkat bukan untuk ditolong, tapi untuk dijual pada orang-orang Mesir, orang Ismail. Jadi Bapak Ibu, gak semua orang yang angkat kita mau tolong kita ternyata gitu ya. Ada orang yang angkat kita ternyata bukan untuk tolong kita, untuk jual kita gitu. Dan berakhirlah Yusuf di rumah Potifar. Tapi yang luar biasa adalah Yusuf gak tawar hati karena keadaannya. Dia memberi yang terbaik, dan bukti nyatanya ada penyertaan Tuhan. Katakan, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Hari itu Yusuf ada dalam keadaan yang sangat tidak ideal, sangat tidak ideal. Dia jadi budak, dia jadi hamba di situ. Bukan lagi sebagai anak yang spesial, tapi budak yang diurapi Tuhan itu berbeda. Jadi kalau hari ini terpaksa kita harus jadi budak, tanda kutip. Keadaan membawa kita pada situasi yang saya gak suka ada di sini, saya gak suka keadaan ini. Tapi kalau kita punya sikap hati yang benar, penyertaan Tuhan akan membuat kita berbeda. Bahkan di tempat yang salah sekalipun, Tuhan bisa membuat kita menjadi pribadi yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Dan dikatakan ayat yang ketiga dikatakan, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Bapak Ibu, dikatakan bahwa setelah dilihat tuannya. Artinya kalau kita disertai Tuhan, orang dunia bisa lihat loh. Potifar ini gak kenal Tuhan, tapi ketika Tuhan menyertai Yusuf, Potifar aja bisa melihat dan mengakui bahwa Yusuf disertai Tuhan. Jadi jangan mudah ngeklaim kita disertai Tuhan kalau orang aja gak bisa lihat, Bapak Ibu. Orang kita, mertua kita, ipar kita, tetangga kita, kalau kita disertai Tuhan, harusnya mereka bisa lihat. Sama seperti Potifar. Bahkan yang luar biasa, Yusuf mendapat kasih dari tuannya, katanya di ayat yang keempat, dan ia boleh melayani dia, dan kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya, diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Pinter, Potifar itu pandai. Dia tahu orang ini disertai Tuhan, dia angkat Yusuf menjadi orang kepercayaan di rumahnya. Di ayat yang kelima dikatakan, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena siapa? Karena Yusuf, bukan karena Potifar. Bukan karena jabatan Potifar, bukan karena kepintaran Potifar. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Makanya saya bilang Potifar ini pintar sekali. Dia tahu Yusuf disertai Tuhan, dan ketika dia angkat Yusuf di rumahnya menjadi orang yang berkuasa di rumahnya, rumah Potifar yang tadinya gak diberkati Tuhan karena dia gak kenal Tuhan, rumah itu diberkati Tuhan karena siapa? Karena Yusuf. Saya percaya harusnya tempat di mana kita bekerja diberkati Tuhan karena kita. Amin Bapak Ibu. Tempat di mana kita melayani diberkati Tuhan karena kita disertai. Itu problemnya. Apakah kita disertai Tuhan atau tidak? Jangan-jangan kita punya sikap yang salah ketika kita dalam masalah. Nah, berikutnya dikatakan di ayat yang ke-6, segala miliknya diserahkannya kepada pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri karena Yusuf sudah dipercaya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Nggak cuman pandai, pinter, sikapnya juga baik, tapi dia juga cakep Bapak Ibu. Ya, ayat yang ke-7, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, dengan penuh nafsu. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku.
Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ayat yang ke-10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Bapak Ibu, Yusuf itu dirayu gak cuma sekali. Jadi dibilang hari demi hari perempuan ini membujuk Yusuf. Dan kita sering dengar bahwa yang membujuk Yusuf ini adalah Tante Potifar. Bapak Ibu, ini bukan tante-tante ya. Ini istri Potifar ini cantik. Zaman itu penguasa tuh punya istri tuh cantik-cantik. Jadi dia nggak cari, ini jangan membayangkan tante-tante yang tidak menarik Yusuf yang aduh ini mah nggak perlu doa gitu ya untuk nolak dia. Itu mempesona, cantik, mungkin juga seksi gitu ya. Tapi Yusuf berintegritas sehingga ketika digoda berulang kali dia punya prinsip. Dia hidup benar dan dia punya prinsip. Dia tahu apa yang dipercayakan pada dia dan dia tahu apa yang tidak dipercayakan kepada dia. Ayat 11. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Jadi gak ada saksi, gak ada bukti, gak ada CCTV gitu ya. Dan lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Pantang menyerah Bapak Ibu, ini ya tante ini. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan dia lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Betulkah demikian? Enggak. Ini adalah sebuah fitnah, sebuah narasi yang dibangun, kebohongan yang dibangun. Bukan itu ceritanya. Lalu dibilang dia mau cerita lagi. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Jadi fitnahan itu juga yang diceritakan pada suaminya kan. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, tinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini-begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Bapak Ibu, tadi dia sayang sama Yusuf, dia percaya sama Yusuf. Dapat satu berita, lalu berubah perasaannya, cara memandangnya terhadap Yusuf. Yang tadinya disayang dan dipercaya, dia marah pada Yusuf. Bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini saya ingin bicara tentang mengatasi fitnah. Mengatasi fitnah. Saya yakin fitnah adalah hal yang nyata di dalam hidup kita. Saya pergi ke berbagai tempat, melayani berbagai tempat, sering sekali menerima cerita konseling orang-orang Kristen yang menjadi korban fitnah. Jemaat yang jadi korban fitnah, pemimpin atau gembala yang difitnah, atasan di kantor difitnah, bawahan difitnah, suami difitnah, istri difitnah, mertua dan sebagainya. Fitnah adalah bagian dari hidup kita. Bahkan saya yakin kalau saya tanya di sini, siapa yang pernah difitnah? Saya yakin semua angkat tangan. Betul nggak? Paling enggak kita pernah difitnah sekali dalam hidup ini. Anak kecil aja bisa fitnah, ya nggak sih? Tahu ada aroma nggak enak di sekolah. Ya. Siapa nih yang buang angin? Ya, padahal dia gitu kan. Itu aja udah fitnah, bayangin gak? Siapa yang ngambil bolpen? Bukan saya, dia gitu. Anak kecil aja udah bisa fitnah Bapak Ibu. Zaman kecil udah kita kenyang lah sama yang begitu-begitu kan. Makin besar ada gak? Kita kejadian pasti banyak. Saya yakin nih Bapak Ibu dari wajah-wajahnya. Kayaknya bangun-bangun, iya gue deh pernah tuh, sering tuh gitu ya. Fitnah itu bagian dari perjalanan iman kita loh. Sebenar-benarnya kita hidup, sebaik-baiknya kita hidup. Kita udah baik sama orang nih semua nih. Nolong orang udah kayak apa. Entah kenapa ya, selalu ada aja orang yang gak suka sama kita. Udah hidup bener-bener nih di tempat kita kerja, di lingkungan kita, di keluarga kita. Entah kenapa ada aja orang yang iri sama kita, gak suka sama kita. Dan kadang-kadang orang itulah yang menyebarkan fitnah. Kayak Potifar sih, istri Potifar. Dia kepengen sesuatu, dia gak dapet apa yang dia mau dari kita, dia mulai fitnah.
Fitnah ada di pelayanan, ada di gereja, ada di keluarga, ada di pekerjaan. Dan Bapak Ibu, waktu sekitar Desember yang lalu, saya dijak makan sama anak rohani saya, seorang direktur sebuah perusahaan. Jadi kita makan 5 keluarga, suami istri, makan bareng-bareng di sebuah restoran mewah di daerah Tamrin di dekat Bundaran HI situ. Lagi makan di situ, kita ngobrol, saya dikenalin dengan beberapa orang. Ada salah satu pasangan di situ, salah satu anak muda, tapi pimpinan perusahaan terkenal di Indonesia. Kalau saya sebut perusahaannya pasti tahu rata-rata. Terkenal sekali, lagi hits banget. Dia masih muda banget. Sudah berkeluarga, sudah punya anak. Terus di akhir pertemuan habis makan enak begitu, saya diminta mendoakan karena pendeta kan. Pak pendeta tolonglah doa-doain ini, kita nih orang-orang bisnismen gitu. Saya doain pasangan muda-muda. Ketika saya mendoakan satu pasangan ini gitu ya, yang teman anak rohani saya, pengusaha muda ini, saya doa buat dia, entah kenapa muncul pesan Tuhan. Saya sebenarnya lupa, sampai bulan lalu istrinya kontak saya gitu. Dia tanya, Pastor Ferry ingat gak pernah doain kami waktu Desember lalu di restoran ini? Oh iya, tapi saya lupa isinya. Terus dia ingat, kita ingat karena kita gak ngerti isi pesan itu waktu itu. Jadi Pastor Ferry bilang begini katanya, Tuhan akan lindungi kalian dari segala rancangan orang jahat. Akan ada orang yang fitnah kalian, tapi Tuhan akan bela. Mereka istrinya bilang gini, waktu Pastor Ferry doain itu kita gak ngerti fitnah, siapa yang fitnah kita gitu. Tapi begitu masuk 2023, dia bilang kami sudah 3 kali difitnah, Pastor. 2 kasus ini udah lewat. Ya sekarang kami mengalami kasus yang ketiga yang paling berat. Ini berujung semua di pengadilan gitu ya. Dan saya mau minta doa karena kami gak nyangka bahwa pesan Tuhan bulan Desember itu terjadi dalam hidup kami. Dan suami saya harus menghadapi fitnahan yang kejam dan harus berurusan dengan hukum. Bapak Ibu dikasih Tuhan, banyak orang Kristen ngalamin difitnah. Tapi yang lebih penting lagi, ada banyak orang percaya nggak ngerti gimana cara menghadapinya. Gimana cara ngatasinya. Jurusnya paling 2. Kalau nggak diem, ya udah dah gitu. Atau kedua, labrak. Kita cuma punya jurus itu doang. Kalau nggak diem, gitu, kalau takut ya udah diem aja deh, gitu. Atau kedua, labrak gitu. Nah hari ini izinkan saya untuk berbagi apa yang saya pahami tentang fitnah ini. Saya pun pernah difitnah, di pelayanan juga pernah. Dengan fitnah-fitnah yang nggak masuk akal, ya kadang-kadang saya juga nggak ngerti gitu. Dan ternyata Bapak Ibu menghadapi fitnah itu nggak pernah mudah, benar nggak sih? Betul ya? Serohani-rohaninya kita nih kalau difitnah tetap sakit, nggak sih? Tetap mengecewakan, apalagi yang fitnah itu bisa macam-macam. Bapak Ibu, fitnah itu bisa datang dari segala orang, segala macam orang. Fitnah bisa diberikan, bisa disampaikan dari orang yang mengenal kita. Orang yang dekat sama kita, fitnah kita nggak bisa. Ada orang difitnah sama anaknya sendiri, sama orang tuanya sendiri, sama menantunya, sama orang terdekat bisa nggak? Bisa. Atau orang yang pernah dekat sama kita. Dulu mantan karyawan saya nih. Dulu pembantu di rumah saya nih. Dulu mantan pacar saya. Semua mantan-mantan tuh bisa memfitnah gitu ya. Orang yang pernah dekat gitu. Jadi orang yang sekarang dekat bisa. Orang yang pernah dekat bisa. Orang yang sok dekat juga bisa gitu ya. Gak pernah dekat tapi saya sama Pak Andi dekat. Padahal gak pernah dekat gitu ya. Tapi sok dekat. Padahal cuma kenal doang. Sampai orang yang gak kenal kita pun, yang gak dekat sama kita pun bisa loh fitnah kita. Hanya karena selayang pandang aja begitu. Jadi fitnah bisa terjadi pada siapapun dan bisa dilakukan oleh siapapun. Fitnah bisa terjadi di gereja, dalam pernikahan, dalam keluarga, dalam perusahaan. Bahkan bangsa kita aja bisa goyang gara-gara fitnah. Masih ingat Al-Maidah 51? Masih ingat kasus itu? Wah rame. Fitnahan itu luar biasa, bisa menggoncang sebuah bangsa. Bapak Ibu, fitnah itu apa sih? Fitnah adalah sebuah penyebaran berita. Berita yang disampaikan oleh seseorang tentang orang lain kepada orang lain, Bapak Ibu. Jadi kalau fitnah itu syaratnya harus ada 3 pihak nih. Ada yang menyebar fitnah, ada yang difitnah, dan ada yang denger nih. Ya, pihaknya 1, 2, 3 nih. Kalau nggak sampai 3 belum fitnah namanya, gitu ya. Saya ngomongin soal Pak Andi pada Ibu Leni, nah itu fitnah tuh. Saya pelakunya, Pak Andi korbannya, Ibu Leni yang dengerin begitu. Harus ada 3. Mega fitnah. Jadi fitnah adalah penyebaran berita kepada orang lain yang tidak berdasarkan fakta. Tidak sesuai dengan apa yang benar, apa yang seharusnya. Dan perkataan tersebut, berita tersebut diucapkan dengan tujuan untuk menjelekkan,
merusak reputasi atau nama baik, atau untuk menjatuhkan seseorang. Kalau nggak menjelekkan, merusak reputasi atau menjatuhkan. Intinya begini, nggak ada yang baik dari fitnah. Tidak pernah ada fitnah yang membangun, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah bilang supaya Anda lebih bertumbuh saya fitnah ya, nggak bisa gitu ya. Fitnah itu bukan untuk membangun seseorang, itu untuk menghancurkan. Itu adalah alatnya iblis, alat dari kerajaan kegelapan untuk merusak reputasi, untuk melemahkan iman, untuk menyakiti hati, supaya orang akhirnya keluar dari gereja, keluar dari komunitas, musuhan sama keluarganya gitu kan, meninggalkan Tuhan dan sebagainya. Terlalu banyak korban dari fitnah ini yang akhirnya kita melihat bahwa gereja harus diperlengkapi untuk menghadapi fitnah dalam hidup ini. Makanya saya bahas ini Bapak Ibu, karena saya merasa jarang sekali saya dengar orang membahas soal fitnah ini secara lengkap. Coba kita lihat lagi beberapa ayat firman Tuhan Bapak Ibu. Amsal 16 ayat 28. Amsal 16 ayat yang ke-28. Amsal 16 ayat yang ke-28. Amsal 16 ayatnya yang ke-28. Kita lihat beberapa ayat untuk mendapat gambaran apa yang firman Tuhan katakan soal fitnah. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan apa? Sahabat yang karib. Bayangkan, fitnah itu bisa menceraikan hubungan yang tadinya dekat, tadinya akrab, tadinya sahabatan. Bahkan pernikahan bisa hancur karena fitnah. Bayangkan. Jadi kalau di gereja ada fitnah, jangan kaget kalau di gereja ada perpecahan. Kalau di perusahaan ada satu karyawan kita suka memfitnah, jangan kaget kalau divisi-divisinya juga nggak kuat, nggak solid, nggak ada unity gitu ya. Amsal 26 ayat yang ke-20. Amsal 26 ayat yang ke-20. Amsal 26 ayat yang ke-20 firman Tuhan. Amsal 26 ayatnya yang ke-20. Bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tidak ada, redalah pertengkaran. Karena hasil dari fitnah, konflik, keributan, pertengkaran, perpecahan, perceraian itu yang terjadi. Iblis ingin pakai itu supaya di gereja, di komunitas, di keluarga gak ada unity, gak ada kekuatan. Firman Tuhan pernah bilang apa? Kerajaan yang terpecah pasti binasa. Ya kan? Kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah gak akan bisa bertahan katanya. Iblis tahu hal tersebut. Fitnah itu kelihatannya sepele, tapi dampaknya besar. Papa saya waktu masih hidup pernah cerita. Dia cerita udah lama waktu kami masih muda, masih remaja. Kita ngobrol-ngobrol. Papa saya jarang cerita tentang hidupnya, Bapak. Jarang cerita tentang masa lalunya. Pendiam, kaku gitu. Satu kali kami lupa ngobrol apa, tiba-tiba dia cerita. Gitu. Kami lupa obrolannya apa, dia cerita bahwa ternyata waktu dia muda, dia pernah difitnah oleh seorang anak kecil di stasiun kereta. Jadi gitu, papa saya tuh orangnya lempeng hidupnya sebenarnya gitu ya. Orangnya lempeng walaupun dia juga kasar dan sebagainya, tapi orangnya tuh nggak belok-belok gitu, nggak licik, nggak curang gitu, orangnya lempeng. Nah, satu kali di stasiun kereta ada satu anak kecil bandel gitu. Saya nggak inget bandelnya apa, cuman berulah bandel ganggu orang lain gitu ya. Papa saya tegur, papa saya emang orangnya tuh gitu model negor gitu. Dimarahin lah, ditegur lah gitu, mungkin dipelotot atau apa gitu, ditegur. Anaknya nangis. Lalu orang rame kan, nangis gitu, kenceng gitu. Kenapa dek gitu. Kenapa nangis? Kenapa? Ada satu orang nyeletuk. Kenapa? Dipukul ya gitu. Orang itu cuma nanya gitu, dipukul ya. Anak itu iya gitu. Enggak sih? Dia gak ngomongnya cuma iya gitu doang. Itu papa saya hampir dipukulin orang satu stasiun loh. Bayangkan. Hanya karena itu. Papa saya ingat itu tuh cerita dalam keadaan merah mukanya kayak puluhan tahun ngalamin itu tuh. Kepahitannya kayak muncul lagi. Bayangkan satu hal sepele gitu ya. Itu bisa orang langsung berubah pikirannya. Bisa langsung mau pukulin papa saya. Jangan sepele yang namanya fitnah. Itu mengerikan banget. Itu berbahaya banget. Itu bisa menghancurkan hidup seseorang. Dan itu adalah cara iblis untuk merusak kita. Bayangkan Bapak Ibu. Tadinya Yusuf ini kan reputasinya bersih ya. Orang lihat dia kagum. Ih udah cakep pinter lagi. Dia baik lagi. Bisa dipercaya lagi. Itu Potifar kagum. Istri Potifar kagum. Orang satu mungkin hamba-hamba yang lain juga kagum gitu ya. Ih hebat ya. Begitu fitnahan muncul. Begitu
istri Potifar buat drama gitu ya. Buat drama tadi. Sekelebat orang berubah loh pikirannya. Bisa berkata, tahu yang tadi gak tahu kan, datang kan, ngumpul kan. Kenapa? Orang Ibrani ini datang untuk memainkan kita. Dia membujuk aku, ingin tidur dengan aku. Itu baik Bapak Ibu, itu hanya 2-3 kalimat aja. Orang langsung mikirin loh. Ya gua pikir anak baik-baik nih kan. Kirain lugu polos, ternyata penjahat juga nih orang. Ternyata gak tahu diri, bayang gak sih? Dan Yusuf hari itu kayak gak punya kekuatan untuk bagaimana dia bisa untuk membela dirinya hari-hari itu. Sampai di akhirnya kehilangan karirnya dan dia harus dibawa ke penjara. Nah hari ini saya ingin berbagi tentang 5 langkah bagaimana kita bisa menghadapi fitnah Bapak Ibu. 5 langkah, Bapak Ibu boleh catat, siapa tahu bisa direnung-renungkan, siapa tahu ada yang ngalamin di fitnah. Tapi mungkin ada yang bilang gini, Pak Pendeta, khotbahnya lagi gak cocok buat saya lagi gak difitnah. Oh Bapak Ibu jangan mikir gitu dulu, siapa tahu abis ini difitnah. Kayak kita gak tahu nih, siapa tahu lagi bilang sekarang gak difitnah nih, siapa tahu minggu depan difitnah tiba-tiba, kan kita gak tahu. Bukan nyumpahin Bapak Ibu ya, namanya hidup kan kita gak tahu nih gitu. Siapa tahu minggu depan difitnah, atau begini, kalau kita gak difitnah, siapa tahu Tuhan lagi ingin kita mendampingi orang yang difitnah. Nah kan, ada saudara, ada suami, ada siapa yang lagi difitnah. Kita biar tahu nih kalau dampingin, jangan cuma dampingin tapi kagak hajar gitu doang gitu ya. Tabok, labrak. Terus labrak itu bahaya Bapak Ibu. Orang main labrak itu gini, kita difitnah nih, kita marah kan, kita labrak, musuh tuh nunggu itu, lawan-lawan kita tuh nunggu kita tidak punya penguasaan diri, makin kita labrak, kelemahan kita tuh makin terekspos loh, orang makin dapat bahan tuh kan, bener kan, pasti bener, tambah direkam, tambah di ini, dia tambah habis kita. Makanya orang Kristen tuh kalau nggak bijak jadi repot. Saya tuh bukan nggak pernah begitu, saya tuh pernah labrak-labrakan dan saya nyesel luar biasa. Udah jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan gak enak Pak Andi ya. Dikit-dikit katanya pendeta. Kok begini? Wah habis kita udah. Makanya kita harus tenang, harus bijak. Nah ini adalah 5 langkah yang saya rekomendasikan untuk Bapak Ibu coba ikuti stepnya supaya bisa berkemenangan. Yang pertama, langkah yang pertama namanya forgive atau pengampunan. Udah pasti ini. Jadi gini, sebelum masalahnya tuntas sekalipun, sebelum kita tahu bahkan orangnya siapa, putuskan untuk mengampuni. Itu dulu. Tuhan saya belum tahu siapa yang nyebar nih, tapi aku mau mengampuni. Bilang gitu dulu sama Tuhan. Walaupun kalau ketemu orangnya lebih enak kan ngampuninya kan. Oh dia ternyata nih gitu kan. Tapi putus untuk mengampuni. Karena tanpa pengampunan kita pasti dikuasai kemarahan. Kalau dikuasain kemarahan kita jadi gak punya self control, gak punya penguasaan diri. Jadinya pendekatan kita cenderung labrak. Gitu. Marah, emosi, gak bisa tenang. Orang kalau dikuasai kemarahan tuh sulit untuk berpikir jernih. Makanya langkah nomor 1 adalah putuskan untuk mengampuni. Meskipun itu sulit, Roh Kudus pasti bantu kita. Datang sama Tuhan bilang, Tuhan kok sakit ya? Kok bisa orang tuh ngomong begini? Gara-gara aku difitnah begini, ini jadi gak mau kerja sama aku. Kehilangan tender, kehilangan project dan sebagainya. Aku mau mengampuni Tuhan. Kasih kekuatan, doa Bapak Ibu. Bahkan sering kali gak cuma sekali tuh kita ngampunin. Harus berkali-kali kayak sakit ya. Kak nih dikasih obat. Masih sakit, kasih obat lagi, sakit. Oh, jadi berkali-kali sampai sembuh. Tapi jangan give up, jangan nyerah. Supaya kita bisa punya penguasaan diri. Jadi yang pertama adalah forgive. Itu langkah pertama. Yang kedua adalah, kalau pakai bahasa Inggris begini, make it clear. Make it clear itu begini, buat segala sesuatunya itu jelas. Kalau kita difitnah, kalau kita mulai terluka dan banyak hal tuh belum jelas, jangan bikin langkah apapun kalau sesuatu tuh gak jelas Bapak Ibu. Apa yang gak clear, apa yang gak jelas, itu namanya asumsi kan. Kalau kita berasumsi, itu tambah kacau. Misalnya, kita dengar dari orang, tahu gak, katanya si ini, lu tuh begini-begini. Gue dengar lu difitnah kata si ini tuh gini-gini. Kalau masih katanya, kayaknya, itu tuh asumsi Bapak Ibu. Jadi jangan denger, kata siapa? Kata dia, langsung labrak. Ternyata dia ngomong gitu kan. Karena gak clear, yang ada ribut gak karu-karuan, gak selesai, tambah masalah baru. Make it clear. Kalau clear itu akan lebih enak langkahnya. Misalnya, langkah pertama begini, make it clear deh. Misalnya kata difitnah, wah Pak Ferry makan uang gereja. Misalnya gitu, uang gereja dipakai gak benar dan sebagainya. Hal pertama adalah make it clear adalah gini. Saya tanya sama diri saya, bener gak saya makan uang gereja? Bener gak saya pakai uang gereja gak bener? Saya tanya dulu nih. Karena kalau bener, ternyata saya emang gak bener soal keuangan di gereja. Berarti kan bukan fitnah dong.
Karena bener gitu. Seorang yang bilang, ih bapak itu selingkuh. Coba tanya, selingkuh gak? Coba dia cek dulu, selingkuh gak? Iya, ya itu bukan fitnah, emang Anda selingkuh dong. Gitu. Tapi kalau anda yakin bahwa, enggak, saya gak selingkuh. Dia yakin dalam dirinya, saya gak selingkuh. Saya gak pakai uang gak benar dan sebagainya. Saya gak pernah ngomong begitu. Kalau kita tahu kita gak melakukannya Bapak Ibu, kita punya keberanian. Itu dulu deh. Karena kalau nanti misalnya ternyata kita melakukannya, ya bertobat dong. Minta ampun sama Tuhan, bertobat, tanggung jawab. Tapi kalau kita bilang, saya gak melakukannya. Dituduh, apalah gitu, macam-macam, wah macam. Coba cek, saya betul gak mengatakan hal tersebut? Saya betul gak melakukan hal tersebut? Kalau enggak, make it clear. Itu berarti kita tenang, aman, punya keberanian. Yang kedua, make it clear adalah, oke, sebenarnya saya diomongin apa sih? Saya difitnah itu fitnah apa sih? Dan bener gak itu fitnahan? Bener gak terjadi dan dikatakan sama siapa? Bapak Ibu, penting buat kita make it clear. Kadang-kadang begini nih, kita ada orang ngomongnya, kata si Anu, kamu tuh gini ya, gitu ya. Dia yang bilang loh, gitu. Kita marah kan sama si Anu kan. Wah, dia fitnah kita. Kadang-kadang bukan si Anu yang fitnah kita. Anu tuh orang ketiga. Mundur 1, 2, 3, nah ini gitu. Kalau kita nggak tahu, kita bilang, oh si Anu nih. Terus kita ngomong sama orang pertama yang nyebar itu kita cerita, lu tau gak si Anu fitnah? Padahal yang kita omongin, dia yang fitnah kita. Mateng gak kalau begitu modelnya? Dapat bahan dia gitu kan. Jadi make it clear. Jadi penting buat kita tenang. Makanya forgive di awal. Kalau kita tenang, langkah kita tuh lebih cerdik gitu. Lebih hati-hati, lebih waspada, lebih gak gegabah. Kalau enggak kita main labrak, salah labrak. Bener dia ngomong, tapi dia baru orang pertama, dia orang ketiga. Lo katanya si dia atau si dia, ternyata ujungnya di sini, gitu. Dia bukan yang menciptakan api, dia hanya ikut menyebarkan. Ya salah juga sih, tapi kan kita jadi nggak tahu situasinya, jadi kita nggak ngerti musuh kita siapa, yang jahat siapa. Penting buat kita untuk tenang dan tanya sama Tuhan, Tuhan, beri aku hikmat dong, bukakan sama aku dong. Orang-orang mana sih yang nggak baik? Bapak Ibu, saya berkali-kali doa begitu loh. Tanya Pak Andi ya, di pelayanan kita suka membedakan ya Pak Andi ya, mana orang baik. Karena di gereja tuh kita ngecapnya semua orang baik. Oh anak Tuhan gitu ya, dalam Yesus kita bersaudara. Gak tahu ternyata berbulu domba gitu ya, segala. Kita tuh gak tahu, saya suka doa berkali-kali, Tuhan tunjukin sama saya dong, mana orang yang gak baik sebenarnya. Belum tentu orang yang suka ngirim-ngirim makanan baik sama kita. Makanannya dikirim, barang dikirim, tapi di belakang jahatin kita. Ngomong paling, itu udah banyak banget Bapak Ibu. Makanya kita suka harus doa sama Tuhan, Tuhan tunjukin dong Tuhan. Bukakan, udah lihat. Nanti Tuhan tuh entah dengan cara yang ajaib bisa buat kita tahu aja. Itu mesti jadi pendeta Pak Andi ya. Kita tiba-tiba jadi kayak tahu aja gitu ya. Kayak bisa nyampe aja. Ternyata ini bukan ini. Oh thank you Tuhan. Itu membuat kita berjaga-jaga. Saya berkali-kali mau dijebak Bapak Ibu. Orang ribut sama siapa, saya tuh mau dipancing-pancing, mau direkam suaranya untuk disituin orang lain. Kan bahaya model begitu. Wah itu terjadi loh di dalam dunia ini. Kalau gak pinter-pinter jadi hamba Tuhan, kita bisa masuk dalam keributan yang gak perlu sebetulnya. Berkali-kali saya doa sama Tuhan, Tuhan saya gak tahu mana teman, mana lawan, mana orang jahat. Semua di depan sama saya semua shalom Bapak Ibu. Pendeta gitu, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Gak tahu di belakang, gak ngerti. Saya harus doa sama Tuhan, Tuhan kasih hikmat, kasih kepekaan, kasih pengertian. Kalau kita doa lu Tuhan kasih ternyata. Make it clear. Dan yang ketiga setelah make it clear adalah pray for wisdom, berdoa minta hikmat. Berdoa minta hikmat, jangan sok pinter. Jangan sok berani. Wow, labrak aja, emang gue takut. Problemnya bukan takut atau berani. Tapi bagaimana nyelesain dengan benar. Belum tentu yang berani itu benar caranya. Orang berani mati duluan banyak Bapak Ibu. Karena terlalu berani, gak bijak kan. Gue gak takut, ya siapa yang bilang takut gitu. Tapi bukan masalah takut atau berani. Kadang-kadang kita tuh perlu bijak karena kamu gak tahu. Jangan sok berani, ini ada ranjau. Gak takut, duar karena ranjau meninggal gimana? Kakinya buntung. Bukan masalah berani atau gak berani. Bijak. Karena kamu mau hidup lebih lama kan begitu. Kamu ingin pelayanannya diberkati lebih lama. Orang suka tanya gitu, emang gak berani pastor? Bukan masalah berani gak berani. Gitu. Berani pun gak ada gunanya kalau saya kena jebakan. Kan begitu. Saya harus pinter, saya harus cermat, saya harus cerdik. Harus berhikmat. Makanya berdoa minta hikmat. Karena nanti ini relate dengan poin yang keempat. Yaitu make a wise decision. Jadi setelah pray for wisdom, berdoa minta hikmat. Kita harus membuat keputusan yang bijaksana. Nah maksudnya bijaksana itu gimana sih? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Orang Kristen tuh biasanya kalau di fitnah gitu ya. Kan biasanya kalau gak labrak sekalian, ngalah begitu. Nah kalau ngalah, mereka pakai kisah Yusuf tuh. Yusuf aja di fitnah diem aja gitu kan. Dia diem ngalah gitu ya.
Bapak Ibu betul loh, ada saatnya waktu kita tanya sama Tuhan, Tuhan saya harus ngapain? Minta hikmat tadi kan. Ada kalanya Tuhan minta kita diam, ada kalanya. Saya berkali-kali diminta sama Tuhan untuk diam, untuk mengalah, untuk gak menjawab, ada kalanya. Tetapi saya pelajari dari Alkitab, mengalah itu bukan satu-satunya opsi loh ternyata. Mengalah itu harus dilakukan kalau kita dapatin tuntunan seperti itu. Tapi kalau enggak, ternyata ada opsi lain yang kita bisa pilih. Nah, saya ajak kita untuk lihat Kisah Rasul 26 ayat yang kedua. Coba lihat. Nah, karena ada banyak orang yang diam jadi salah juga nih, gitu. Tambah dihabisi, tambah dirugikan, tambah jadi bulan-bulanan. Diam dan mengalah bukan satu-satunya opsi. Bukannya salah Bapak Ibu ya, tapi bukan satu-satunya opsi. Kalau kita ngerasa cuma diam apa didiamin gitu ya, kejahatan berkembang karena orang benar diam, kan begitu. Kisah Rasul 26 ayat yang kedua. Paulus ngomong begini, ya Raja Agripa. Kisah Rasul 26 ayat yang kedua. Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap apa? Segala tuduhan atau segala fitnahan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Paulus bilang begini sama Raja Agripa, aku bersyukur banget, senang banget hari ini karena aku punya kesempatan untuk memberikan klarifikasi, memberikan pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala fitnahan, segala tuduhan yang diajukan orang Yahudi terhadap diriku. Jadi ada kalanya Tuhan mau kita bersikap kayak Paulus, memberikan pertanggungan jawab, memberikan klarifikasi dengan baik. Jadi nggak selamanya diam itu benar, tidak selamanya mengalah saja menjadi opsi terbaik, tidak selamanya Bapak Ibu. Ada kalanya Tuhan mau kita seperti Paulus. Makanya harus pray for wisdom dulu tuh. Tadi di poin ketiga, supaya bisa make a wise decision, bisa buat keputusan yang bijaksana. 1 Petrus 3 ayat 15. Gimana caranya kalau kita memang harus memberikan pertanggungjawaban tuh, gimana sikap kita? 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. Firman Tuhan bilang gini, 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Jadi kalau udah difitnah, kita kan maunya main perasaan kan? Saya marah, dia gak bisa tahu kalau saya tuh. Tahan dulu, kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan di hatimu. Jadi bukan perasaan kita yang bermain, tapi Kristus harus memerintah di hati kita. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab. Kayak tadi tuh, pertanggung jawab tuh kayak klarifikasi gitu kan, memberikan jawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi ini kuncinya. Kalau sampai kita berdoa dan Tuhan taruh di hati kita untuk memberikan pertanggungjawaban, membuat klarifikasi Bapak Ibu, nggak selamanya diam, maka yang pertama kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan di hatimu. Jangan perasaannya bermain, tapi izinkan Tuhan memerintah, Kristus memerintah di perasaan kita. Lalu berikan pertanggungjawaban, tapi harus katanya, harus dengan lemah lembut dan hormat. Jadi labrak-labrakan, tetot Bapak Ibu ya. Labrak-labrakan bukan opsi yang terbaik. Berikan pertanggungjawaban dengan elegan, dengan cara yang terhormat, dengan kalimat yang baik. Makanya harus forgive dulu di awal supaya bisa nyusun kalimat, ya kan? Kalau enggak lagi emosi, kita keluar semua tuh. Yang kita rasa keluar tambah salah, tambah kacau, tambah runyam. Forgive yang pertama, yang kedua make it clear, yang ketiga pray for wisdom, yang keempat make a wise decision. Yang kelima, kalau yang empat sudah kita buat semua nih, ngampunin udah, membuat kejelasan udah jelas, minta hikmat udah, membuat keputusan yang tepat juga udah. Kok gak selesai juga? Yang kelima adalah live your life. Jalani hidup Anda. Jalani hidup Anda. Karena begini, karena ada orang-orang yang udah dijelasin pun gak mau tahu. Bukan urusan kita untuk ngubah hati dan pikirannya dia tentang kita. Bahkan mungkin Bapak Ibu sampai ketika Yusuf diangkat sama Firaun. Bapak Ibu ingat ya, dia dibuang ke penjara, ketemu juru minuman dan juru roti, nafsirin mimpi, terus diangkat, terus direkomendasikan ke Firaun. Firaun mimpinya ditafsirkan, terus diangkat kan dalam satu hari jadi orang nomor 2 di Mesir. Waktu diangkat, jangan-jangan orang masih mikir gini loh. Itu kan yang mesum itu kan. Itu kan anak muda yang kurang ajar itu kan waktu itu kan. Yang kepengen memperkosa istri Firaun.
Potifar gitu. Jangan-jangan sampai Yusuf diangkat pun orang masih pikir itu loh di pikirannya mereka. Orang-orang yang di rumah Potifar ya. Karena Yusuf gak pernah klarifikasi. Tapi intinya adalah jalani hidup Anda. Kalau Anda udah berusaha menjelaskan yang terbaik yang Anda bisa dan orang tetap gak percaya nih, tetap percaya kebohongan, jangan pusing sama pikiran orang dan gak pernah maju akhirnya. Live your life. Lanjutkan hidup kita karena Tuhan punya yang terbaik di depan sana. Gak usah urus pikiran orang dan perasaan orang kalau mereka gak mau berubah. Kalau sampai mati, sampai dia mati, sampai kita mati, dia tetap mikir jelek tentang kita. Ya udah Bapak Ibu. Karena dalam hidup ini memang ada orang yang emang benci sama kita. Akan selalu ada orang yang gak demen sama kita. Mau kita sebaik apapun pasti negatif. Mobil baru, pasti korupsi. Gitu ada aja ya. Kita susah nih, ada diberkati, ada aja. Orang itu kalau dengki sama kita, mau kita berbuat baik sekalipun pasti negatif. Tapi kalau orang sayang sama kita Bapak Ibu, even kita salah, pasti mikirnya positif. Oh gak mungkin dia begitu. Enggak. Saya belajar Bapak Ibu, percuma. Berusaha meyakinkan orang dengki sama kita itu percuma. Capek kita. Jalani hidup kita, kerjakan kehendak Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 12. 1 Petrus 2 ayat 12. 1 Petrus 2 ayat yang ke-12. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-12. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-12. Firman Tuhan bilang, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Petrus bilang, milikilah cara hidup yang baik. Supaya kalau orang fitnah kamu sebagai orang durjana, mereka gak bisa lihat itu, gak ada buktinya. Justru mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Tuhan. Milikilah cara hidup yang baik. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, dalam New American Standard Bible dikatakan begini Bapak Ibu. Keep your behavior excellent. Keep your behavior excellent. Milikilah hidup yang baik. Makanya gini, kalau kita difitnah nih Bapak Ibu, dan kita tahu kita gak buat, hiduplah luar biasa. Sampai orang aja ragu, fitnah itu benar. Kayaknya gak benar kayaknya. Kok hidupnya beda ya? Nah, gitu. Kok hidupnya luar biasa ya? Jadi cara terbaik melawan fitnah adalah dengan hidup yang baik. Hidup yang bersih. Hidup yang luar biasa. Supaya orang mau fitnah kita gak bisa. Orang mau bilang, pasti utangnya banyak nih. Pasti nih korban pinjol. Apa? Kalau kita hidupnya sederhana, ngatur uang dengan baik, jadi berkat buat orang, gak pernah ngutang, gak jelas. Orang mau fitnah gak bisa kan? Kenapa? Karena gak ada celahnya gitu. Dia makin kipasin orang makin, mana gak ada temenan sama dia, gak pernah dipinjemin duit, malah dia berkatin saya. Gak pernah tuh ada orang datang debt collector. Karena gak terbukti. Karena kita punya sikap hidup excellent. Cara hidup kita luar biasa. Dan sebabnya kalau difitnah, justru tunjukkan hidup yang luar biasa Bapak Ibu. Lawan dengan itu aja. Gak usah ribut gitu ya. Nah, part yang terakhir begini. Bapak Ibu sadar gak sih? Tadi fitnah itu melibatkan 3 pihak. Yang memfitnah, yang difitnah, sama yang dengar. Sadarkah kita bahwa 3 pihak ini, 3-tiganya dirugikan? Dalam seurusan fitnah nanti 3-tiganya rugi loh. Gak cuma satu. Kan orang pikir, yang difitnah tuh rugi tuh. Kasian loh dia difitnah loh. Reputasinya rusak. Orang gak mau kerja sama dia. Betul, dia paling rugi. Tapi yang 2 ini rugi juga loh. Yang pertama nih, kalau kita anak Tuhan nih, kita fitnah orang, ruginya di mana? Kita anak Tuhan nih. Ruginya di sini. Mazmur 15 ayat 1 sampai 3. Saya kaget baca ayat ini. Mazmur 15 Bapak Ibu. Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ini tentang Mazmurnya Daud. Ini kita harus lihat bagaimana kalau kita jadi orang Kristen bukan yang difitnah ya, kita yang memfitnah gitu. Orang Kristen kalau memfitnah ini ruginya. Mazmur 15 ayat 1 sampai 3. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Dan katakan, Tuhan siapa yang boleh dekat dengan engkau? Yang boleh intim dengan engkau, yang boleh merasakan dan mengalami hadiratmu, kan gitu kan? Yaitu siapa? Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, karena kalau dia menyebar fitnah pasti dia berbuat jahat sama temannya kan, dan yang tidak menimpakan celah pada tetangganya.
Jadi ternyata dengan kata lain Tuhan lagi mau bilang gini, orang Kristen yang suka memfitnah gak bisa dekat sama Tuhan. Karena hatinya pasti gak benar. Gak bisa intim sama Tuhan. Dia mau nyembah 10 album, Bapak Ibu juga gak bisa dekat. Karena kedekatan intimasi itu soal hati kan. Kalau hatinya udah kotor, orang gak mungkin fitnah orang kalau hatinya gak kotor. Itu aja. Jadi dia bilang kalau orang yang tidak bisa menumpang di gunungnya yang kudus adalah orang yang menyebarkan fitnah gitu. Dengan lidahnya, dengan mulutnya. Jadi orang Kristen yang suka memfitnah, ruginya di mana? Gak bisa dekat sama Tuhan. Datang ke gereja, rajin pelayanan, rajin saat teduh, sia-sia semuanya. Rugi gak? Rugi banget. Ke gereja, pelayanan, dengan firman, gak ada pertumbuhan, gak ada ketemu Tuhan, buat apaan kita ibadah gitu ya. Itu yang pertama. Yang difitnah, yang memfitnah rugi. Yang difitnah rugi. Nah yang di tengah ini nih, yang cuma denger ruginya di mana sih? Gitu Bapak Ibu ya. Coba tadi kita lihat kisahnya Potifar tadi. Potifar dengan jelas tadi dikatakan rumahnya Potifar itu diberkati Tuhan karena Yusuf. Karena Yusuf, faktornya faktor Yusuf. Begitu dia dengar fitnahan istrinya, dia bangkitlah amarahnya, nggak pakai ngecek, nggak pakai klarifikasi, dia langsung lempar Yusuf ke penjara. Kalau firman Tuhan bilang rumah itu diberkati karena Yusuf, faktor Yusufnya dibuang, disingkirin. Kira-kira rumah itu masih diberkati Tuhan seperti sedia kala nggak? Enggak kan? Karena rumah itu diberkati Tuhan karena Yusuf. Rugi nggak? Rugi banget. Harusnya rumah itu masih diberkati Tuhan karena Yusuf. Tapi begitu Yusuf diangkat, rumah itu kehilangan berkatnya. Hanya karena percaya fitnah. Kita mungkin harusnya kerjasama sama seseorang. Orangnya baik, pinter, bisa partneran. Tapi ada orang yang fitnah. Lu jangan mau sama dia tuh kerjasama. Dia tuh begini-begini. Kita gak pakai ngecek, gak pakai klarifikasi, kita percaya aja. Wah ya udah. Padahal mungkin Tuhan mau berkati kita melalui orang ini loh. Hanya karena kita percaya fitnah, kita jauhin dia. Sebetulnya kita sedang menepis berkat Tuhan dari hidup kita Bapak Ibu. Hanya karena apa? Kita gak mau fitnah. Kita gak difitnah. Kita cuma percaya fitnah. Cuma denger dan percaya. Rugi gak? Rugi. Rugi loh ternyata. Rugi. Jadi jangan anggap remeh fitnah. Tangani dengan baik. Saya percaya kalau kita bisa menangani dengan baik, kita bisa berkemenangan. Dan Tuhan bisa memberkati kita. Akhir kata, saya membuat kalimat ini buat kita semua Bapak Ibu. Kalimatnya begini. Menyebar fitnah itu jahat. Jahat gak Bapak Ibu? Nah, jahat ya. Menyebar fitnah itu jahat. Percaya fitnah itu bodoh. Nah, percaya fitnah itu bodoh. Tapi meredam fitnah itu bijaksana. Saya ulangi ya. Siapa tahu dia mau nyatet kan begitu. Terus posting di Instagram gitu kan. Menyebar fitnah itu jahat. Percaya fitnah itu bodoh. Tapi meredam fitnah itu bijaksana. Saya berdoa supaya kita jadi yang ketiga ini. Orang yang bisa meredam fitnah, mengatasi fitnah, dan berkemenangan. Amin. Tuhan berkati.